Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sallallahu alaihi amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rosalia selaku pimpinan dan juga teman-teman genap karyawan karyawati yang saya hormati. Pertama tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah memasuki awal tahun di 2024 ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama tentunya terima kasih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, kita sebagai hamba yang beriman tentunya kita harus selalu saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka mohon izin saya menyampaikan sedikit, nanti mungkin diakhiri dengan doa begitu Ibu ya. Dan bila mana mungkin ada yang non muslim ya, mohon menyesuaikan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di setiap pergantian waktu apapun namanya itu, kita hendaknya bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu tidak akan terulang ya. Hari ini sekarang kita tanggal 2 Januari 2024, ya hanya sekali ini saja. Besok sudah berganti waktu, berganti suasana, berganti semuanya berganti, tidak ada yang sama. Maka dari itu pesan Allah kepada kita agar kita ini bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi, manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Nah, yang pertama adalah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Alhamdulillah ini yang bisa datang berarti sehat, nah, apalagi ini wajah-wajah ceria, wajah-wajah penuh optimis. Mudah-mudahan wajah-wajah yang penuh dengan kesuksesan di masa yang akan datang. Nah ini, jadi mari kita manfaatkan sehat kita. Orang yang sakit itu kadang-kadang ingin melakukan seperti ketika orang sehat. Nah, maka ketika kita sehat, jangan menunggu sakit baru kemudian kita ingin berbuat yang terbaik, tapi kita hendaknya ketika sehat berusaha untuk berbuat yang terbaik. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masa mudamu sebelum datang masa tua. Ini masih muda-muda. Kalau yang udah tua ya masa tuamu sebelum datang masa pikunmu. Ya. Mungkin semuanya masih merasa muda ya, apalagi kalau kumpul begini. Ini kita merasa muda, merasa semangat. Jadi ini teman-teman yang masih muda-muda, sambut hari esok dengan lebih baik. Mari kita manfaatkan. Karena masa muda juga nanti akan berlalu, nanti jadi tua. Jadi tua, jadi manula, ya, manusia usia lanjut.
yang kemudian sudah repot segalanya, repot kesehatannya, fisiknya, pikirannya, kadang-kadang juga finansialnya. Itu. Jadi kita memanfaatkan masa muda kita untuk apa? Untuk kebaikan, maksimalkan kebaikan yang bisa kita lakukan apa gitu. Kemudian yang berikutnya, masa kayamu sebelum datang masa miskin. Orang kaya itu bagaimana ukurannya? Bisa makan 2 hari yang akan datang itu ukurannya orang yang masih mampu. Jadi kalau kita masih bisa kuat makan dalam waktu 2 hari ke depan, berarti kita termasuk orang yang mampu. Apalagi mungkin kita yang rezekinya lagi berlimpah, maka manfaatkan ini untuk apa? Untuk kebaikan. Kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita lakukan. Ya, misalnya kesempatan untuk berinfak, kesempatan untuk berderma. Karena infak, bersedekah, amal itu tidak harus menunggu kaya. Orang ketika miskin tidak pernah sedekah, kayanya juga tidak sedekah. Misalnya abang tukang becak ya, teman kita, atau yang pekerja serabutan, begitu sehari dapat 50.000 dia. Nah, kemudian menyisihkan 10.000 itu kan enteng kalau diniati. Tapi alhamdulillah hari ini saya dapat 50.000, 10.000 saya sisihkan untuk infak, untuk sedekah, atau untuk amal jarih, atau untuk kebaikan apapun juga misalnya. Itu enteng. Nah, nanti ketika si tukang becak ini dia kemudian menjadi saudagar, insya Allah dia akan enteng pula untuk bersedekah. Tapi sebaliknya, ketika kita punya rezeki yang sedikit kok kita tidak mau bersedekah, nanti nunggu kaya, biasanya kita tidak sedekah. Maka manfaatkan kesempatan ini, masa kaya kita sebelum datang miskin kita. Kalau kita sudah tidak punya apa-apa sama sekali, baru mungkin kita di situ nanti akan menyesal. Oh ya, dulu saya pernah punya uang 100.000, pernah mungkin 1 juta, 10 juta dan sebagainya. Maka yang punya kesempatan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kemudian masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu. Masih umur kita, waktu kita masih bisa bercengkrama, aktivitas, masih bisa WA-an, aktivitas dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan, nanti akan tergilas oleh waktu. Kalau orang barat itu bilang waktu adalah uang, tetapi mana ya? Waktu adalah uang mereka gitu ya. Nah, kalau kita ditambahi, tidak hanya waktu adalah uang, waktu adalah amal soleh. Sehingga saudara sekalian, walaupun mungkin kita bekerja mencari nafkah, tapi kita harus diniati dari rumah untuk ibadah. Panjenengan berangkat ke sini, berangkat ke tempat kerja, berangkat kemana saja, bismillahirrahmanirrahim, minimal kita niati untuk beribadah. Karena ini jalan keberkahan. Ya, berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang selalu bertambah, ziyadatul khair. Jadi orang itu kadang-kadang sering menyampaikan berkah, ya. Nek wong Jawa biasanya uli berkat. Ya. Para kendurenan uli berkat, para selamatan uli berkat dan lain sebagainya. Nah, barokah atau yang biasa kita bilang berkah itu adalah kebaikan yang selalu bertambah. Rizki yang barokah itu walaupun sedikit itu mencukupi. Nah, ketika dimakan menenangkan pikiran, ketika dimakan itu membuat hatinya itu semangat beribadah, itu berkah. Nah, rizki yang tidak barokah itu adalah rizki yang tidak menimbulkan ketenangan, yang ketika dimakan itu malah membuat malas beribadah. Nah, itu tidak berkah namanya. Biasanya rizki-rizki yang diperoleh dengan cara yang tidak baik. Maka kita hendaknya memanfaatkan kesempatan yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kelima itu, yang terakhir adalah masa hidupmu sebelum datang kematian. Maka ya minimal di tengah kesibukan kita ini, bagi yang muslim ya, menyempatkan sholat lah. Senakal-nakalnya mungkin kita, sebelejut-belejutnya kita, atau mungkin kita banyak dosa, banyak maksiat, jangan lupa kita sholat 5 waktu. Apalagi ini dekat dengan masjid ya. Nah, itu ya sempatkan. Kalau misalnya syukur bisa berjamaah ini bagi teman-temannya. Iya, karena ini yang nanti akan menjadi penolong kita itu sholat itu. Ibadah yang paling pokok itu adalah sholat. Maka ketika panjenengan kemarin di YouTube ya, apa lihat
Sujiwo Tejo ya, ketika bertanya kepada Ustadz Dasa Latif itu, coba rayu saya supaya saya ini bisa sholat. Saya itu ibadah apa saja sudah, kecuali sholat begitu. Lalu disampaikan oleh Ustadz Dasa itu bahwa sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang kepalanya di bawah, sejajar dengan kaki, sejajar dengan yang lain. Itu adalah penghambaan. Gus Baha juga menyampaikan nasihat, pokoknya sujud ya. Maka selagi kita hidup ya kita manfaatkan. Ini bagi teman-teman ya, untuk bisa menyelahkan waktu. Mungkin orang lain tidak perlu tahu kita rajin sholat dan lain sebagainya, syukur kita bisa mengajar, syukur bisa berjamaah dan lain sebagainya. Karena ini yang akan menyelamatkan kita, yaitu ibadah yang paling pokok di agama kita, yaitu sholat ini. Nah inilah diantaranya sebagai istilahnya pepeling, pengingat buat kita mengenai 5 hal yang dipesankan oleh Nabi supaya kita ini bisa memanfaatkan. Karena nanti semuanya akan menyesal. Menyesalnya itu kapan? Nanti kalau sudah berakhir. Maka orang itu, kata Gus Bah itu, orang itu menjadi pintar, menjadi cerdas ketika sudah mati. Orang itu menjadi pintar, cerdas ketika sudah meninggal. Sekarang banyak orang yang mungkin tertutup hatinya oleh hawa nafsu, oleh kesenangan dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah wafat, dia akan menjadi, oh iya, dulu waktu saya hidup, saya tidak pernah menyempatkan waktu untuk sujud, sedekah, infak dan sebagainya. Maka disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka itu banyak yang nanti di kemudian hari menyesal, ya Allah berikanlah saya waktu sebentar saja hidup di dunia untuk bersedekah agar kami termasuk orang-orang yang baik. Nah ini nanti banyak orang mengalami penyesalan. Menyesalnya kapan? Ya nanti. Karena yang namanya penyesalan itu mesti di belakang, nggak mungkin di depan. Saya mau menyesal dulu lah, itu nggak mungkin. Nah ini sebagai istilahnya pepeling buat diri saya dan buat saudara sekalian, bahwa kita ini masih ada kesempatan ya kita berbuat baik. Maka pesan Allah dalam surat Al-Hasr yang saya bacakan di awal tadi, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu melihat apa yang telah kamu perbuat pada hari kemarin untuk hari esok. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita ini melihat masa lalu untuk menatap masa depan. Kita mengevaluasi tahun 2023 kemarin, bagaimana prestasi kita, bagaimana kinerja kita, untuk melompat prestasi yang lebih baik lagi di tahun 2024 ini. Karena yang baik itu kan meningkat dan meningkat terus. Inilah spirit kita menghadapi tantangan ke depan, mengawali di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian semuanya, kita yang hadir ini diberi karunia sehat walafiat, rezekinya lancar, keluarganya damai sejahtera, rezekinya luas dan barokah. Semoga kita juga dimudahkan ziarah ke Mekah dan Madinah, dan kelak kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan bersama-sama kita di jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mantan Ibu, sekedar tausiah pepeling buat kita semuanya, dan tentunya saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan mari kita bersama-sama mengakhiri ini dengan bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bacaan umul kitab biridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sholli ala Muhammadin wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin dan na'imin wa majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keselamatan di dunia dan di akhirat. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama wa hab li wa habu ilman hikmatan wa lirizqa ya razzaqu lim sahilan wa bil khairi ya fatahu fatah wa bil huda wa bil ilmi ya alimu kulli mufaddilan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma iftah qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammimna bil khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam urusan kami, sukseskanlah kami, dan berikanlah keberkahan kepada kami. Jadikanlah rizki kami rizki yang luas dan barokah untuk mengarungi kehidupan dunia dan di akhirat. Bersihkanlah rizki kami dari hal-hal yang subhat, hal yang haram, sehingga kami kembali kepadamu dalam keadaan suci. Allah, berikanlah kami yang baik, yang benar kelihatan baik, sehingga kami mudah untuk menjalankannya, dan berikanlah kami petunjuk yang buruk kelihatan buruk, sehingga kami mudah untuk meninggalkannya. Ya Allah, Allahumma iftah qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammimna bil khair. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentunya saya ada yang kurang berkenan itu kepada ibu dan juga kepada saudara semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.